Ya, saya ingin mengatakan sebuah perencanaan kecurangan ya yang terkait dengan penunjukan kepala-kepala daerah ini, baik gubernur, bupati, wali kota. Walaupun kita tahu bahwa penjabat itu dilegitimasi oleh undang-undang, perubahan undang-undang, tapi kita tahu bahwa konstelasi politiknya itu memang berat kepada istana karena hampir semua partai politik itu mendukung kekuasaan istana. Bahkan kalau tidak ada partai yang nyimpang kemarin, bisa jadi dua calon itu dari rahim istana semua. Karena mereka sudah menguasai lebih dari 80% sehingga threshold 20% tidak tercapai. Saudara ahli juga kan pembina di beberapa asosiasi daerah. Ya, dalam pengalaman yang tadi saya lihat itu. Apakah itu juga menyebabkan kepala-kepala desa dengan mudah bisa diarahkan kalau kemudian penjabat kepala daerahnya itu berasal dari peraturan Mendagri yang punya potensi yang tadi itu ditundukkan, ada potensi konflik kepentingan di situ. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah apakah peranan menteri-menteri yang loyalis ini di dalam peraturan daerah itu ya, sebagai otonomi daerah itu ada aturan-aturannya yang dulu diatur dalam pemerintahan sebelumnya yang mengatur secara ketat supaya menteri-menteri ini bisa menjalankan tugasnya fungsional dan optimal, hanya menjalankan tugasnya, tidak menjadi bagian dari partai atau paslon tertentu untuk kampanye. Bagaimana pengalaman diatur di dalam Departemen Dalam Negeri? Perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5, dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Ketua dan segenap anggota Hakim Majelis Konstitusi, para hadirin-hadirat yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan keahlian saya dalam perkara ini, yaitu terkait dengan soal Pemilu Presiden 2024 yang tak berjalan dengan bebas, jujur dan adil sebagaimana amanah pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena Presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan pemerintahan Chief of Executive sesuai amanah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah mendukung atau berpihak kepada paslon 02 di mana putranya Gibran menjadi cawapres dan Menteri Pertahanannya Prabowo menjadi calon presiden. Dukungan dan keberpihakan Presiden kepada paslon 02 nyata tampak dalam kebijakannya, perbuatannya, tindakannya, dan ucapannya. Terkait dengan pengangkatan PJ Kepala Daerah secara masif,
keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa untuk memenangkan paslon 02. Antara lain, berkat dukungan dan keberpihakan Presiden serupa itu yang dinikmati oleh paslon 02, paslon ini telah memenangi kontestasi Pilpres 2024 dalam satu putaran dengan raihan suara 96.214.691 atau 58%. Karena paslon 02 membiarkan Pilpres 2024 tak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil, bahkan menikmati keberpihakan Presiden yang telah mencederai konstitusi dan merusak demokrasi, maka kemenangan paslon 02 dengan cara fraud ini layak dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Faktor pendongkrak suara. Masyarakat pemilih di Indonesia ini yang mulia kebanyakan cenderung berorientasi paternalistik dan feodalistik. Tingkat pendidikannya rata-rata masih rendah, kira-kira kelas 2 SMP. Sementara birokrasinya masih bermentalitas yes man, ABS, dan safety player. Dalam kondisi seperti ini, posisi kepala daerah, pejabat negara, para menteri misalnya, dan kepala desa sangat strategis dalam mempengaruhi sikap pilih mereka, voting behavior mereka. Siapa yang mengendalikan pemegang posisi penting itu akan dapat mendongkrak dan meraup suara dalam Pilpres. Paslon 02 dengan dukungan all-out Presiden lewat berbagai kebijakannya tampak mengontrol dengan efektif ketiga posisi kunci itu, mendongkrak perolehan suara mereka, maka tak heran bila perolehan suara paslon 02 bisa melampaui ambang batas 50% lebih dalam sekali putaran. Kasus yang pertama perihal pengangkatan PJ Kepala Daerah. Para pakar yang mulia jauh hari telah mengingatkan Presiden agar diadopsi saja model perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Mereka punya visi misi, punya legitimasi, dan dipilih langsung oleh rakyat, serta lebih menjamin kontinuitas pembangunan. Caranya adalah dengan merevisi Undang-Undang Pilkada nomor 10 2016. Tapi Presiden tidak memperdulikannya. Model pengangkatan PJ Kepala Daerah dari ASN yang notabene pegawai negeri di daerah otonom banyak sekali kelemahannya. Mencederai demokrasi, tak punya legitimasi, tak punya visi misi, seleksinya rentan nepotisme, relasi dengan Dewan, DPRD, dan tokoh masyarakat susah terjalin, serta orientasi kepada kepentingan pusat sangat kuat. Sedangkan keuntungannya tak ada biaya yang dikeluarkan dan pengisian dapat dilakukan dengan cepat sesuai interest Presiden. Yang mulia, ketika pengisian PJ Kepala Daerah dari ASN ini mulai dilakukan, pusat tahun 2022 timbul kegaduhan publik gara-gara seleksinya tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak demokratis. Masyarakat menggugat ke MK, dan MK dalam pertimbangan putusannya nomor 15 PU strip 20 garis miring 2022 telah meminta pemerintah membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pilkada yang maaf yang mulia, yang transparan, yang akuntabel dan demokratis. Tapi pemerintah Presiden Joko Widodo tidak menggubrisnya dan hanya menerbitkan Permendagri nomor 4 tahun 2023. Dengan payung hukum yang lemah ini, pengangkatan PJ Kepala Daerah relatif tidak berubah, pekat dengan kepentingan politik Presiden. Terbukti dari semua pengangkatan PJ Kepala Daerah diputuskan oleh Presiden, dan dulu pada zaman Presiden SBY, pengangkatan PJ Gubernur saja yang dibawa ke istana, sedangkan pengangkatan PJ Bupati Wali Kota berada di Merdeka Utara, dalam hal ini di Kemendagri. Evaluasi PJ Kepala Daerah normatifnya sekali dalam 3 bulan. Lalu Presiden mengubah pakem itu dengan mengatakan evaluasi PJ Kepala Daerah bisa dilakukan setiap hari, plus diwanti-wanti agar PJ tidak miring-miring.
yang bisa diartikan menaati arahan beliau tanpa reserve. Hukum besi PJ kepala daerah dari ASN itu yang mulia adalah taat kepada pejabat yang mengangkatnya, bukan kepada rakyat. Tak perlu pakai surat-surat, cukup dengan membaca gerak-gerik presiden, para PJ pasti melakukan berbagai cara untuk mendukung, memihak paslon jagoannya presiden, termasuk menggerakkan anak buahnya di Pemda. Dalam memimpin birokrasi Pemda, PJ kepala daerah berwenang pula melakukan mutasi, walau dengan meminta izin kepada Kemendagri. Nah, mutasi ini adalah senjata ampuh PJ kepala daerah terhadap pejabat Pemda idealis yang berani menolak perintahnya. Akibatnya, perangkat Pemda di sekretariat daerah, dinas-dinas hingga camat-camat tidak netral dan menggunakan wewenang serta jaringannya untuk membantu memenangkan paslon 02, dan dengan menangnya sekali putaran 02, amanlah jabatan mereka dan sebaliknya bila tidak. Kasus keterlibatan pejabat negara berbeda dengan ASN yang diwajibkan netral dalam pemilu. Pejabat negara sebagai politisi seperti presiden dan menteri dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 diperkenankan ikut kampanye, tetapi harus cuti dan dilarang menggunakan fasilitas negara. Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri loyalisnya selaku pembantu beliau tentu akan kasak kusuk dengan berbagai cara sesuai kewenangan yang dimiliki untuk membantu memenangkan paslon 02. Fraud terjadi kasat mata yang tampak melalui liputan media, yaitu digunakannya fasilitas negara dalam mendukung kemenangan paslon 02 dan tidak diambilnya cuti di luar tanggungan negara oleh presiden sendiri dan menteri-menterinya. Bahkan dari dalam mobil dinas kepresidenan muncul acungan 2 jari kode paslon 02. Tindakan presiden ini dan para pembantunya itu yang mulia pastilah berkontribusi terhadap capaian suara paslon 02 dan sekaligus telah merugikan paslon 01 dan paslon 03. Kasus yang ketiga, yang terakhir, penggalangan kepala desa. Siapa menguasai kepala desa, dia akan mendapatkan suara rakyat. Pemerintahan Orde Baru Soeharto telah mempraktikkannya dengan masif pada setiap pemilu sehingga Golkar selalu menang besar. Kini paslon 02 dengan dukungan cawe-cawe presiden mengulangnya kembali pada Pilpres 2024 lewat penggalangan kepala desa pada berbagai pertemuan dan komitmen untuk menggolkan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 yang antara lain memuat penambahan lama masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode. Bahkan Presiden Joko Widodo menerima sendiri delegasi kepala desa di istana tanpa didampingi menteri terkait. Yang mulia, apa yang dilakukan paslon oleh 02 maupun Presiden Joko Widodo tentu telah mendongkrak suara paslon 02 di desa-desa berkat wibawa dan pengaruh kepala desa kepada warga atau konstituennya. Nah, perilaku paslon 02 yang menyeret kepala desa berpolitik telah menabrak aturan Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 yang melarang kepala desa ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilu. Bahkan juga para PJ kepala daerah yang berwenang mencegah tindakan kepala desa tersebut umumnya melakukan pembiaran tutup mata. Akhirnya kami sampai kepada pendapat kami yang mulia, dari tinjauan terhadap fenomena pengangkatan PJ kepala daerah, keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa yang menunjukkan Pilpres 2024 tak berjalan dengan bebas, jujur dan adil, free and fair election akibat ulah paslon 02 dan cawe-cawe keliru Presiden Joko Widodo yang berdampak pada cederanya konstitusi pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka yang mulia, kalau memang bisa dikabulkan kewenangan paslon 02 dengan cara fraud ini layak dianulir oleh MK. Demikian,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kuasa hukum pemohon ada. Ada, terima kasih majelis. Ahli, ada 271 kepala daerah yang ditunjuk, yang terdiri dari 24 gubernur, 191 bupati, dan 56 wali kota. Nah, penunjukan ini tadi disebutkan tidak dengan melakukan perpanjangan masa jabatan kepala daerah, tapi dengan menunjuk ASN tertentu, sehingga menimbulkan masalah begitu banyak. Pertanyaan pertama saya, apakah masalah-masalah yang ditimbulkan itu juga potensi pada kepentingan elektoral di dalam pemilu ini? Itu satu. Yang kedua, tadi disebutkan ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 PUU tahun 2022. Yang saya baca dalam masalah, coba tolong di slide-nya. Slide pertama tadi. Bukan majelis. Yang berkaitan dengan putusan MK kan? Iya, putusan MK. Tolong di Kedua atau ketiga? ada keempat majelis. Satu, terus. Ah, ini tadi. Nah, ini yang ini. Nah ini. Di situ ahli menyatakan bahwa MK meminta untuk dibuat peraturan pelaksanaan undang-undang pilkada. Tapi faktanya yang diterbitkan adalah Permendagri, bukan peraturan pemerintah. Karena pelaksanaan undang-undang pilkada ini mestinya dalam bayangan saya adalah peraturan pemerintah. Nah, itu kemudian menyebabkan di dalam Permendagri itu diatur berbagai aturan yang punya potensi konflik kepentingan di dalam aturan itu. Salah satunya adalah legalitas untuk melakukan mutasi. Dengan mutasi-mutasi itu kemudian penundukan pejabat daerah sampai di level desa itu bisa dilakukan secara efektif. Dalam pandangan saya seperti itu. Apakah hal itu benar? Sehingga menyebabkan ini pertanyaannya. Saudara ahli juga kan pembina di beberapa asosiasi daerah. Ya, dalam pengalaman yang tadi saya lihat itu. Apakah itu juga menyebabkan kepala-kepala desa dengan mudah bisa diarahkan kalau kemudian penjabat kepala daerahnya itu berasal dari peraturan Mendagri yang punya potensi yang tadi itu ditundukkan, ada potensi konflik kepentingan di situ. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah apakah peranan menteri-menteri yang loyalis ini di dalam peraturan daerah itu ya, sebagai otonomi daerah itu ada aturan-aturannya yang dulu diatur dalam pemerintahan sebelumnya yang mengatur secara ketat supaya menteri-menteri ini bisa menjalankan tugasnya fungsional dan optimal, hanya menjalankan tugasnya, tidak menjadi bagian dari partai atau paslon tertentu untuk kampanye. Bagaimana pengalaman diatur di dalam Departemen Dalam Negeri? Ada 3 pertanyaan itu. Terima kasih. Cukup? Satu tambahan, Pak Repli, silakan. Tambah 2 bisa. Dirangkum jadi 1. Oke. Ya, saya ingin mengatakan sebuah perencanaan kecurangan ya yang terkait dengan penunjukan kepala-kepala daerah ini, baik gubernur, bupati, wali kota. Walaupun kita tahu bahwa penjabat itu dilegitimasi oleh undang-undang, perubahan undang-undang, tapi kita tahu bahwa konstelasi politiknya itu memang berat kepada istana, karena hampir semua partai politik itu mendukung kekuasaan istana. Bahkan kalau tidak ada partai yang nyimpang kemarin, bisa jadi 2 calon itu dari rahim istana semua. Karena mereka sudah menguasai lebih dari 80%, sehingga threshold 20% tidak tercapai. Nah, kemudian kita tahu ada 271 pengangkatan penjabat kepala daerah ini, dan terjadilah pemilu. Di data kami menunjukkan kecurangan sejak lama. Kalau kita lihat fenomena ini, itu perlu dikonfirmasi. Kemudian terkait dengan kepala desa, kita tahu kasat mata kepala desa dimobilisasi. Bahkan ada paslon tertentu yang sengaja diundang untuk mendengarkan komitmen kepala desa, walaupun kemudian tidak strong message pada waktu itu. Tetapi intinya kita tahu tidak hanya undang-undang desa yang melarang keterlibatan aparat desa, tetapi juga undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017.
Dan kita tahu bahwa ahli mengatakan dampak kepala desa ini luar biasa. Sejauh mana fenomena yang bisa kita lihat itu signifikan untuk mengatakan pemilu ini curang dan kemudian pilpres ini curang dan perlu kemudian diulang atau dibatalkan hasilnya atau diperintahkan pemungutan suara ulang. Terima kasih. Terima kasih. Dari termohon? Masih bisa? Tidak ada, Majelis. Tidak ada. Dari pihak terkait? Ada yang mulia. Pertama saya akan mengajukan pertanyaan. Kedua, Saudara Dr. Farid Bahmid akan mengajukan pertanyaan. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa ada usulan-usulan kepada Presiden supaya kepala daerah itu dalam konteks pilkada serentak diperpanjang. Ya. Bukan dengan cara menunjuk PJ-PJ seperti sekarang. Tapi Presiden tidak memperdulikan usulan itu. Bagaimana dengan DPR? DPR kan juga bisa mengusulkan perubahan undang-undang supaya tidak PJ-PJ tapi perpanjangan jabatan. Kenapa fraksi terbesar PDIP di DPR tidak mengambil inisiatif untuk perpanjangan, tapi juga diam saja dan kemudian berkembanglah tentang PJ-PJ ini dalam undang-undang. Apakah pada waktu itu yang keluar kemudian seperti saudara katakan adalah Permendagri nomor 4 tahun 2003. Saya sudah cek 4 April 2023. Kenapa PDIP tidak berkomentar pada waktu itu di DPR? Apakah mereka sebenarnya juga punya konspirasi membiarkan ini kepada PJ-PJ hanya dengan Permendagri karena hitungannya pada waktu itu akan menguntungkan mereka? Apakah karena tak terbayangkan bahwa Presiden Jokowi itu akan berbalik politiknya mendukung paslon 2 seperti sekarang? Seandainya Presiden Jokowi itu konsisten mendukung calon PDIP, apakah komplain seperti itu akan muncul atau tidak? Satu. Kedua, ya, saudara ahli mengatakan, mengusulkan juga atau mendukung usulan supaya tidak PJ itu, tapi perpanjangan jabatan. Bisakah saudara ahli membayangkan, andai kata usulan itu yang diterima, maka berarti saudara Anies Baswedan dan saudara Ganjar Pranowo tidak bisa maju sebagai calon presiden dalam pilpres sekarang. Dan bisakah saudara ahli membayangkan saudara akan menjadi ahli dalam persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi? Mohon dijawab. Pak Bari, satu lagi pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara ahli, awalnya kami sedikit bertanya bahwa memang ini keterangan ini bercorak riset. Ya, saya tidak tahu ini ahli juga melakukan riset terhadap semua ini ataukah tidak, karena ada beberapa narasi yang bercorak riset. Jadi basisnya itu seperti harus melihat dari aspek data dan seterusnya. Tapi tidak apa-apa, untuk kepentingan ini kami serahkan kepada Yang Mulia untuk menilainya. Berbicara tentang politik hukum terkait dengan penunjukan ya, atau pendekatan appointe untuk penunjukan kepala daerah ini kan diatur dalam Undang-Undang 10/2016 tentang pilkada. Lalu pada saatnya, pada waktu itu perkembangan setelah itu ada yang mengajukan judicial review ke MK. Tadi sudah diterangkan dengan putusan 15/2022. Dalam pertimbangan hukumnya kami juga telah mencermati secara lebih hati-hati dan mendalam. Ternyata Mahkamah mengirimkan pesan ataupun semacam mandat konstitusional kepada pemerintah untuk diatur dengan peraturan khusus. Genus peraturan khusus itu tidak spesifik harus dalam bentuk peraturan pemerintah atau dalam peraturan presiden atau apalah namanya. Sehingga politik hukumnya pada saat itu Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah pusat menginisiasi dengan membuat satu rules yang kita kenal dengan Permendagri 4/2023 per 4 April 2023 pada saat itu. Nah, dengan demikian ini semakin sangat terbuka sesungguhnya bahwa memang tidak ada insinuasi apapun. Yang saudara ahli sampaikan dari tadi sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini kami mencatat penuh dengan asumtif dan insinuasi. Pertanyaannya Pak Bari apa? Jadi kami ingin saudara ahli menjelaskan tentang dari mana kira-kira cara melihatnya dengan regulasi yang begitu terbuka, pengisian yang begitu partisipatoris karena melibatkan DPRD setempat dan seterusnya. Lalu bisa ada kesimpulan, ada konklusi bahwa ternyata di situ ada kepentingan presiden atau kepentingan pemerintah pusat. Itu risetnya seperti apa? Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Dari hakim, silakan. Ali, nanti sebelumnya diminta untuk keterangannya nanti diterserahkan melalui kuasa hukum untuk diteruskan ke kepaniteraan. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan dijawab singkat-singkat Bapak. Baik, Yang Mulia. Ya.
Yang pertama, kami ingin menjawab pertanyaan Pak Bambang Wijoyanto soal apakah masalah-masalah terkait dengan pengangkatan PJ ini berpotensi untuk terjadinya peningkatan elektoral. Ya, kami dari kajian, dari riset lapangan menemukan bahwa pengalaman empirik selama ini PJ-PJ yang diangkat dengan loyalitas kepada pejabat yang mengangkat akan cenderung mengikuti arahan komando dari pejabat yang mengangkat. Nah, ketika dipusatkan pengangkatan pejabat di tangan presiden, maka arahan itu bisa langsung dari presiden. Walaupun ini dalam bahasa birokrasi bisa saja tidak harus pakai surat-surat, saya sudah bilang tadi, dengan gerak-gerik body language saja, pernyataan-pernyataan di depan publik, ya, itu PJ itu sudah tahu, kedip mata aja sudah tahu. Saya pernah menjadi PJ yang mulia, PJ Gubernur di Riau 2013-2014. Jadi pernah dikedipin juga barangkali ya waktu itu. Tapi saya nggak mau, nggak bergeming. Nah, jadi Pak Bambang itu sangat potensial. Yang kedua soal putusan MK terkait dengan tadi apakah levelnya PP, apakah Permendagri, ya, atau Perpres, ya itu menurut hemat kami sebetulnya dalam praktek selama ini turunan undang-undang yang paling kuat payungnya itu PP, dan itu empirik sekaligus menjawab pertanyaan Pak Fahri. Kita sudah punya pengalaman, saya pernah dirjen di Oda, kita punya pengalaman pengaturan PJ itu diangkat dengan diterbitkan PP nomor 6205 itu awalnya pengangkatan PJ. Pada waktu itu berbasis Undang-Undang 32 tahun 2014. Ada syarat-syarat PJ diangkat dari PNS, punya pengalaman di bidang pemerintahan, dibuktikan dengan jabatan, menduduki jabatan struktural dan sebagainya. Jadi bukan dengan Permendagri yang tidak bisa kasih payung yang kuat, ya, sanksi dan sebagainya. Jadi begitu, Mas Bambang. Nah, soal kaitannya dengan soal kepala desa, apakah PJ bisa mengarahkan kepala desa? Itu ada yang mungkin bisa dilakukan, tapi paling tidak saya menemukan politik pembiaran. Jadi ketika para kepala desa demo ke sini, dia itu sebetulnya terlibatkan dalam proses-proses kampanye, tidak netral. Kepala daerah, dalam hal ini PJ, bisa melarang. Bahkan di Undang-Undang Desa nomor 6 2014, dia bisa memberi teguran 1 kali, 2 kali, dan ketiga memberhentikan sementara kepala desa. Dan itu tidak satu pun yang dilakukan. Dan gubernur yang melakukan itu, melarang kepala desa yang berangkat ke Jakarta di demo itu, atau ikut gerakan-gerakan pertemuan itu, hanya Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur DIY, hanya beliau. Yang lain saya tidak menemukan. Kemudian yang ketiga, menteri-menteri loyalis, dulu bagaimana ceritanya? Nah, kami juga pernah jadi di politik di Wapres. Itu ada etika yang ditegakkan, dipakai waktu itu, zaman Presiden SBY memimpin pemerintahan. Jadi kalau misalnya ingin ikut terlibat dalam kampanye, menteri yang berasal dari partai politik, ya, bukan yang dari profesional, maka mereka cuti. Ya, itu arahan dari Presiden. Sehingga praktek itu menjaga pemilu dari soal-soal kemungkinan tuduhan-tuduhan menggerakkan, menggunakan aparat negara atau pejabat negara. Nah, untuk Prof. Refli, soal PJ, ya, apakah PJ ada garis direncanakan lah begitu, ya? Apakah ada perencanaan kecurangan? Nah, kalau menjawab ini kita analisisnya, tapi memang perlu pembuktian. Analisisnya sejak pembuatan kebijakan, ya, pembuatan kebijakan. Sudah ada tanda-tanda, kenapa kok dilakukan resentralisasi politik namanya. Ditarik itu kewenangan pengangkatan PJ itu ke tangan presiden. Nah, yang kedua adalah semula dibagi Bupati Wali Kota, pengangkatan PJ-nya prosesnya cukup di Kemendagri, tetapi kemudian kok
PJ Bupati Wali Kota pun ditarik ke istana. Nah, itu kemungkinan ada tanda-tanda indikasi bahwa ada target-target tertentu yang akan dicapai. Yang ketiga adalah briefing Presiden sendiri ketika bikin raker dengan para PJ yang mengarahkan bahwa Anda akan kami evaluasi setiap hari. Kalau Anda tidak kalau Anda miring-miring. Nah, itu dia, miring-miringnya itu kita baca sebagai tidak ikut arahan beliau. Nah, itu kemungkinan saya menafsir ya, ada perencanaan. Nah, soal kepala desa dimobilisasi itu bisa terjadi mobilisasinya karena ada kepentingan kepala desa sendiri menyangkut perubahan undang-undang desa, ya, undang-undang desa nomor 6 2014. Jadi mereka ingin transaksi. Kalau bisa dibantu perpanjang masa jabatan dan nambah bantuan dana desa menjadi sekian M dari 1 M, nah itu mereka akan ikutlah memberikan perhatian untuk mendukung kemenangan-kemenangan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi ada kemungkinan begitu seperti terbukti dari pertemuan-pertemuan yang digalang antara lain menghadirkan paslon 02 ya, saudara calon wapresnya Pak Gibran waktu itu. Berikutnya untuk Prof. Yusril, yang pertama tadi masa perpanjangan kepala daerah, apakah hanya presiden saja yang ditimpakan persoalannya? Kenapa juga tidak DPR juga ikut gitu ya melakukan rencana perubahan? Nah, hemat kami DPR memang tentu juga punya kewenangan membentuk undang-undang. Tetapi dalam hal pemilu, ya dalam hal pilpres, pemilu khususnya, yang paling mengetahui perkembangan-perkembangan keadaan itu adalah pemerintah. Ya, data, kemudian ada berbagai macam fenomena di lapangan, pemerintah lebih tahu daripada kawan-kawan di DPR. Nah, sebagai presiden, satu lagi ada alasan saya, presiden sebagai policy maker in chief, dia bertanggung jawab. Karena kebijakan pemilu yang difasilitasi dengan cara buruk, dialah yang akan ditanya lebih dahulu oleh rakyat, bukan DPR. Nah, dengan demikian dia harus lebih dahulu melakukan prakarsa itu. Mungkin dulu sudah pernah ada orang yang mengusulkan perpu saja, ya biar simpel. Terus DPR terlibat nanti, tapi tidak juga diambil oleh beliau. Yang kedua, soal bagaimana kemungkinan kalau andai kata diadopsi kebijakan itu betul jadi, ya perpanjang masa jabatan. Nasib Gubernur Anies yang akan maju pilpres, nasib Gubernur Ganjar yang akan maju pilpres. Ini soal sederhana saja, sangat simpel sekali jawabnya. Karena begitu masa pilpres datang, mereka mengundurkan diri dari jabatan, Pak, dan wakilnya naik memimpin, melanjutkan. Kontinuitas pembangunan masih tetap ada. Pemerintahan tetap jalan. Bukan PJ, ASN yang setia dan loyal kepada presiden. Yang terakhir untuk Pak Farid, tadi saya kira saya sudah jawab. Sama dengan yang saya sampaikan kepada Pak Bambang. Dan riset, kami punya riset Pak Ketua. Nanti kalau diizinkan, saya akan melalui pengacara akan sampaikan hasil riset. Baik. Terima kasih. Ya, tapi satu lagi ini dari Prof. Endi, mau yang mulia, mau ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Prof. Jo, Ya, Pak. ahli. Seingat saya mungkin pada saat desain penyusunan Undang-Undang Pemilu Kada itu Pak Jo kelihatannya ikut aktif di situ. Nah, pada saat itu apa kemudian yang menjadi legal reasoningnya atau raison d'être-nya? Kemudian muncul ketentuan peralihan yang menentukan tentang pengangkatan pejabat di situ. Ya. Itu apa yang menjadi dasarnya? Kalau sekarang kemudian dimunculkan sebagai sebuah permasalahan yang data empirik yang tadi dimunculkan itu, silakan dijawab. Yang mulia Hakim ini kami kemukakan bahwa ketika Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 ini diproses, dibuat, kami sudah tidak di Dagri lagi. Saya pensiun terakhir Desember 2014. Jadi per 1 Januari 2015 saya kembali ke kampus mengajar. Jadi ketika ini diproses, kami tidak terlibat.
yang melanjutkan ODA waktu itu dipimpin oleh Pak Sony. Ya. Demikian jawaban saya. Jadi saya tidak memahaminya. Ya. Terima kasih Prof. Penny. Cukup ahli keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Saya mohon izin meninggalkan ruangan. Untuk saksi yang dari Zoom itu terganggu nggak dengan perbedaan waktu? Benar Yang Mulia. Jadi kalau diperiksa kami dulu, minta izin. nanti baru kita break ya? Iya, Yang Mulia. Oke, silakan disuruh masuk. Iya. Oh, dia Zoom kok suruh masuk Via gimana? Zoom, Yang Mulia. Baik, Pak Adnin Amrin Harun ya, Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan dugaan C hasil tidak ada dalam Sirekap. Mungkin kuasa hukum dari pemohon bisa mengerucut ke situ saja. Silakan, siapa yang mau bertanya? Sebelumnya begini Yang Mulia, beliau ini adalah warga negara Indonesia, tinggal di Amerika Serikat, putra Profesor Atau Harun biar Al-Rashid. memberi pengantar dulu ya? Iya. 5 menit. Silakan Langsung. Pak Amrin. Anda mau menjelaskan apa? Ya, terima kasih yang mulia. Ya, saya sebagai warga negara Indonesia seperti Pak Refli Harun jelaskan, saya putra dari Profesor Harun Al-Rashid. Mungkin Bapak kenal ayah saya Profesor Harun Al-Rashid, ahli hukum tata negara. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya ya sebagai warga negara Indonesia, pemerhati pemilu, yang saya terusik dengan apa namanya yang disampaikan di masyarakat, adanya penggelembungan suara. Makanya setelah itu saya mencoba melacak sendiri dari website Sirekap. Kemudian saya temukan di satu kabupaten memang itu terjadi. Itu yang tadinya saya mau sampaikan gitu loh. Jadi ada beberapa screenshot yang saya ambil dari laman pemilu 2024. Itu satu hal. Yang kedua, kemudian karena saya merasa ya Sirekap ada narasi yang menyatakan itu hanya alat bantu dan itu bukan pegangan, makanya akhirnya saya masuk kepada berusaha melihat form C hasil. Nah, dari temuan-temuan saya itu saya temukan adanya beberapa kejanggalan di mana tanda tangannya tidak sama, kemudian ada tip X, kemudian ada kelihatan tanda-tanda form C hasil itu dikerjakan oleh satu orang dengan pena yang sama. Sekali lagi saya bukan ahli forensik tanda tangan, ini hanya pengamatan kasat mata saja. Baik, itu saja yang dijelaskan. Iya, ya, saya sebetulnya saya sudah siapkan PowerPoint ya, tapi untuk menyikat waktu mungkin bisa langsung tanya jawab saja kalau memang itu ya. Baik, dari kuasa hukum silakan. Kalau bisa ditampilkan saksi apa yang sudah ditemukan. Memang saksi ini yang melihat tidak ngambil semuanya, tetapi cukup banyak juga dia menemukan penggelembungan suara, menemukan form C hasil yang palsu dan lain sebagainya, diduga palsu ya. Silakan. Oke, kalau saya boleh, oke ya. Oke, ini sebetulnya slide pack yang kedua, tapi nggak apa, saya mulai dari sini saja. Jadi ini saya temukan kejanggalan di Provinsi Sumut. Ini antara tampilan Sirekap dengan form C hasil. Berikut yang saya perhatikan adalah di mana di kelurahan yang suara 02 mendapat suara tertinggi. Sebagai contoh di TPS 024. 209, slide berikutnya. Nah, kalau dilihat sini, itu sudah ditampilkan, yang saya lingkarkan hijau itu 209 sudah benar, tapi saya melihat ada satu yang janggal, atas bawahnya ditulis data sedang dalam proses. Saya pikir itu biasa saja, data sedang dalam proses, karena Sirekap kan terus berevolusi. Tapi kemudian saya masuk ke form C hasil, slide berikut. Ya mungkin tidak terlalu jelas, kemudian saya crop, nah itu saya bandingkan. Nah itu saya melihat kok tanda tangannya tidak sama gitu, yang lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Sekali lagi saya tidak mengklaim diri saya sebagai ahli forensik tanda tangan, hanya sebagai pengamatan kasat mata saja. Ini satu contoh, slide berikut. Nah ini juga sama juga, itu salah satu tertinggi, 170 angkanya, lagi-lagi muncul data sedang dalam proses, saya tidak tahu kenapa itu sebabnya, apakah itu hanya faktor kebetulan. Kemudian slide berikutnya lagi. Nah ini juga saya kelihatan ada tip X, kemudian kelihatan itu
saksi 02 itu tanda tangannya yang halaman pertama yang paling atas, yang tengah dan bawah sangat berbeda. Itu kan cengkoknya beda, tarikan garisnya beda. Jadi saya mulai mempertanyakan itu kan, kok bisa form C hasil ini seharusnya yang menurut saya ini kan suci gitu, ada sesuatu yang harusnya tidak ditemper lah itu ya. Tapi mengapa kok ini terjadi gitu? Jadi langsung saja terus ke, nah itu di Provinsi Banten. Ini jadi tadi di Sumatera Utara, sekarang di Provinsi Banten berikutnya. Nah ini saya temukan contoh-contoh, kalau tadi yang di suara terbanyak, sekarang yang saya temukan polanya di yang saya sebut angka-angka cantik atau angka-angka genap, 150, 160, yaitu ya, berikut, slide berikut. Walaupun di sini semua sudah terproses, tidak ada pesan data sudah dalam proses. Berikut, berikut lagi. Nah ini kan kalau saya lihat ke-6 KPPS itu ya. Ini sekali lagi karena profesi saya di kantor itu sebagai data analitik dan juga troubleshooting expert. Jadi kadang saya selalu curiga ini kenapa ini, karena keahlian saya di bidang minyak dan gas bumi selalu di tempat itu. Kenapa sumur minyak tidak mengalir, kenapa pipa gas tersumbat, itu selalu saya jadi sebagai detektif lah di kantor. Jadi maka begitu saya melihat ini, kok ini kelihatannya kok ditandatangani oleh orang yang sama dengan pulpen yang sama dengan tarikan yang sama. Nah ini yang saya sangat terganggu, sangat terusik menurut saya. Form C hasil ini kan suara rakyat, suara Tuhan. Berikut. Itu 160 lagi kan, ya, angkanya angka-angka bulat, angka cantik. Maaf kalau saya boleh lontarkan ya, karena saya kan memang saya boleh dibilang profesi saya sebagai detektif lah di kantor itu. Jadi kalau saya pakai otak detektif saya, otak kriminal saya, maaf kalau saya langsung jam ke situ ya, tapi ini kan namanya terusik gitu ya saya. Jadi saya pikir, kalau saya seorang kriminal, maaf ya kalau saya langsung jump kepada conclusion. Tapi kalau seorang kriminal, kalau saya mau merubah, saya harus tahu tanda-tanda di mana. Kalau saya koreksi, saya tahu yang mana yang saya rubah. Makanya saya lihat di angka-angka cantik ini 160, 150, berikut. Ya berikutnya lagi, ya ini kurang lebih sama lah. Jadi tema-temanya sama gitu ya. Berikut, terus ini berikut lagi Pak. Nah ini di NTT ini, saya lihat dia di Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi itu angka 150 gitu ya. Berikutnya lagi. Nah ini kan itu kelihatan rapi sekali gitu kan. Pintunya kelihatannya sama, penanya sama. Apakah memang begitu gitu yang terjadi? Saya nggak tahu. Saya tidak punya yang aslinya kan. Saya tidak bisa, hanya ini saja pengamatan saya. Berikut. Ya, ini terus lagi. Ya, itu kelihatan kan rapi. Balik Pak, coba balik. Nah ini menarik nih. Coba lihat di halaman pertama itu tulisan tangannya miring-miring. Itu mungkin ya ini dugaan saya. Ini mungkin itu yang aslinya. Tapi yang halaman 23 itu kelihatan lebih rapi. Saya nggak tahu mungkin apakah KPPS kecapean, kemudian ada satu yang berbaik hati. Oke saya tulisin deh. Kebetulan tulisan tangan saya rapi. Wallahu alam. Saya nggak tahu ya. Saya hanya bisa melihat dengan kasat mata. Berikut. Ini di Provinsi Jawa Timur juga begitu. Berikut ya 140, itu paling 3, 169 itu kan, itu yang paling top itu di Kelurahan Ampel itu. Kemudian yang angka 140, sekali lagi angka bulat, angka cantik. Berikut, ini juga saya agak mencurigai ini kok tulisannya rapi semua gitu ya. Dan yang berikut, nah ini lihat tuh, begitu rapi, begitu sama. Ini maaf saya, sekali lagi saya minta maaf. Ini kerjaan artis. Maaf, kalau saya harus mengatakan itu. Sebagai warga negara yang mencintai kebenaran, mengharapkan pemilu yang jurdil, luber, ini tidak bisa terjadi seperti ini. Sekali lagi, dan itulah akhirnya saya kesimpulan di slide terakhir, yaitu rangkuman saja. Nah inilah yang saya rangkum, mulai dari Sumut, kemudian Banten, NTT, Jawa Timur, itu temuan-temuannya yang saya temukan, kemudian itu kelihatan di Sora 2 yang terbanyak, dan yang itu angka-angka cantik semua, 150, 160, 170, itu yang saya temukan. Kemudian yang slide deck yang berikutnya itu hanya fokus di penggelembungan suara. Kalau bisa ditampilkan yang slide deck yang satunya lagi. Ya, ini saya sengaja kembali lagi karena saya terusik dengan kok tiba-tiba ada orang sibuk bicara masalah perubahan suara. Sekali lagi saya paham Sirekap selalu berevolusi, makanya ini tayangan ini semua saya screenshot berdasarkan time ya. Ini saya sebutkan di sini Februari 25. Jadi saya tidak tahu setelah ini apakah sudah diperbaiki, saya tidak tahu. Oke, berikut.
Ini di salah satunya ini. Ini saya lihat yang tertinggi. Ini di Kabupaten Arjasari ini saya lihat tertingginya 02 ada 265 suara di TPS 005. Berikut. Saya lihat aja ini kan. 265 sama 206 itu tidak mungkin. Saya bukan orang IT, tapi saya data analytics, saya membuat program. Itu harus ada check and balance. Ini tidak boleh dari besar ini harus ada itu safeguard dari programming. Ini tidak mungkin. Oke, berikut. Ya kan? Itu hanya 169 bukan 265. Berarti ada perubahan. Saya tidak tahu itu bagaimana itu terjadi, apakah OCR yang kurang sempurna atau tidak, saya tidak tahu. Berikut. Kejadian sama 215 itu topnya tuh ya, paling tinggi di Kelurahan Lengkong. Berikut. Kita lihat tuh. 215 190. It doesn't make sense. Ya, saya bukan ahli IT tapi seharusnya yang membuat program ini tahu dong. Bikin dong safeguard. Tidak mungkin ini. Harus saling cross check. Ya, harus ada istilahnya dalam bidang saya itu ada namanya interlock. This one cannot be that greater than something like that gitu loh. Harus ada. Gak bisa dihilangkan seperti ini. Berikut. Ya, ini 115 jadi 215. Ya, jadi ya itulah. Jadi yang itu saya temukan bisa langsung ke rangkuman terakhir aja Pak, di slide terakhir. Semuanya sama, ini cuma rekapitulasi saya saja sebagai orang awam yang mencintai kebenaran. Ini yang saya simpulkan saja. Ini hanya satu kabupaten saja dan ini saya lakukan secara random saja gitu kan. Itu kelihatan bahwa form C hasilnya 02 1283 di RKP menjadi 2089, sementara suara 01 yang 478 menjadi turun jadi 387. Jadi dua temuan itu saja yang ingin saya share sebagai pengamat pemilu yang mulia. Terima kasih. Baik, ada yang mau didalami dari kuasa hukum? Sebenarnya mulia, ini ya. Mohon klarifikasi dulu, yang dihadirkannya ahli atau saksi? Saksi. Saksi. Ya. Saksi fakta yang mulia. Mungkin saudara saksi bisa nggak direkapitulasi temuan yang Anda tadi? Kan Anda ngomongnya cepat tuh, takutnya nanti khawatirnya. Jadi apa saja temuan-temuan yang janggal yang saksi temukan? Tadi atau kita dikumpulkan ya Pak, ya. Pak Repli biar ya. nanti sekalian dijawab sekaligus oleh Yang saksi. kedua, Anda melakukan ini secara random itu kira-kira di berapa provinsi ya, atau di berapa kabupaten kota? Kemudian setelah Sirekap tutup, itu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda masih bisa mengakses atau bagaimana? Silakan. Atau aktivitasnya berhenti? Ya, ada yang tambahan dari lawyer yang lain? Cukup dari termohon? Terima kasih. Salah satu mekanisme kontrol untuk memastikan kalau dianggap cara baca sistem terhadap form C hasil yang diunggah itu tidak tepat, maka kemudian mekanisme berikutnya adalah formulir direkapitulasi di tingkat kecamatan juga diunggah. Nah, pertanyaan saya adalah apakah saudara saksi sudah pernah mengakses formulir rekapitulasi tingkat kecamatan di TPS-TPS yang tadi dianggap anomali oleh saudara saksi? Terima kasih. Baik, dari pihak terkait. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saya ingin mendapatkan suatu konfirmasi dan verifikasi. Anda kan sekarang ini bercerita tentang dokumen-dokumen yang saudara ceritakan di screenshot, tapi saudara tidak jelaskan screenshot dari mana, dan kemudian saudara juga tidak bisa membuktikan di sini apakah itu keasliannya itu benar atau tidak, sehingga kita khawatir nanti kita bicara tentang dokumen yang tidak terverifikasi. Ya. Nah, ketiga, bahwa saudara juga tadi mengatakan bahwa saya tidak tahu, saya hanya mengamati saja dokumen-dokumen bukti-bukti ini. Oleh karena itu bisa enggak saudara saksi, karena ini kan di persidangan. Jadi yang kita bicarakan ini harus jelas, yang bicarakan ini originalitasnya benar atau tidak. Bisa enggak saksi atau mungkin sudah menyerahkan dokumen-dokumen itu, keasliannya itu melalui kuasa hukum saudara kepada kami supaya kita tahu. Jangan sampai yang kita bicarakan ini sebenarnya tidak benar dan tidak ada gitu loh. Ya, itu cukup pertanyaan ya. kita. Cukup. Baik. Masih ada? Dari pihak terkait masih ada, yang mulia.
Satu pertanyaan Pak. Ya, satu saja saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada saksi. Tadi berkali-kali saksi menyatakan bahwa saksi melihat secara kasat mata. Ya, saksi melihat secara kasat mata. Nah, kalau kita melihat atau mereview daripada arti seorang saksi itu melihat, mendengar, mengalami. Nah, mereview pada pertanyaan Prof. Otto, di mana dan dari mana saksi mendapatkan alat bukti yang seperti saksi sampaikan tadi, yang dipakai sebagai acuan oleh tim kuasa hukum 01 untuk menjadikan saksi sebagai saksi fakta. Demikian, Majelis Hakim. Baik, dari Hakim. Cukup ya. Silakan Pak Amrin, singkat-singkat jawabnya. Ya Pak, jadi yang pertama dari Pak Repli. temuan-temuan, ya dari Pak Repli, pertama masalah temuan-temuan. Jadi memang yang intinya yang saya lihat adalah masalah perubahan angka ya di Sirekap dan dari form C hasil. Itu satu. Yang kedua, yang sudah saya kerjakan selain daripada yang sudah saya sampaikan di NTT, di Jatim, juga di Riau, di Banten dan di Sumut. Itu yang sudah saya coba unduh dari pemilu 2024. Kemudian tadi ada pertanyaan soal rekap. Nah, saya lupa nih pertanyaannya dari Mas Refli yang ketiga nih, saya rekap. Tapi saya coba ke pertanyaan dari dari KPU. Saya tidak melakukan akses rekap kecamatan karena saya tidak tahu dari mana saya mendapatkannya. Saya hanya dari C hasil dan kelurahan saja. Jadi saya tidak melakukan itu. Kemudian pertanyaan asli atau tidaknya, dari awal saya katakan ini semua screenshot dari pemilu 2024.gov.id. Jadi semua screenshot itu saya ambil dan saya di PowerPoint saya taruh semua linknya. Ya, jadi saya tidak hanya sekedar terus saya crop atau apa enggak, semua ada referensinya, jam berapa, versi berapa, itu semua ada referensinya Pak Otto. Kemudian originalitas yang saya masukkan di sini adalah yaitu semuanya saya ambil ya dari websitenya KPU. Saya tidak ambil dari mana-mana. Semua itu cuma yang akhirnya terakhir itu saya crop saja. Nah, masalah originalitas tentunya saya terbatas ya tidak bisa mendapatkan form C hasil yang asli. Meskipun terus terang saya sudah berusaha mencoba mendekati kawal pemilu, jaga pemilu, saya minta ayo dong kita bantu sama-sama memverifikasi, saya tidak mendapat jawaban. Terakhir tentunya temuan ini saya sudah serahkan kepada tim 01, tim IT dan tim hukum 01. Jadi itu saja jawaban singkat saya dari pertanyaan-pertanyaan para hadirin. Baik, dari Yang Mulia Prof. Saldi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Jadi saudara termohon, Pak Hasim ya dan teman-teman dan kuasa hukum, tolong nanti keterangan dari saksi yang mengklaim ada perubahan-perubahan itu, kami diberikan bukti aslinya, semua asli ditingkatinya, diserahkan ke mahkamah. Ya, jadi itu kan diambil secara random. Kita mau melihat pergeseran-pergeseran itu bagaimana nanti di penyelesaian di tingkat kecamatan. Itu saya Pak Ketua, terima kasih. Baik, sebelum kami tutup persidangan hari ini, apakah dari pihak terkait bisa memberikan gambaran kira-kira mau mengajukan berapa ahli dan saksi? Terima kasih Yang Mulia. Seperti yang disampaikan juga tadi oleh KPU, kita baru bisa memberikan gambaran tentang jumlah itu setelah mendengarkan keterangan daripada perkara yang nomor 2. Jadi setelah itu nanti kita bisa tentukan berapa jumlahnya. Dari KPU Pak sudah bisa ada, karena ini untuk penjadwalan sidang berikutnya ini. Belum Yang Mulia. Belum juga? Ya. Apa akan ajukan saksi dan ahli juga? Kalau tahun-tahun yang lalu kan Bawaslu tidak. Bawaslu tidak. Tidak mengajukan saksi dan ahli. Tidak. Baik, kalau begitu nanti seandainya pun akan mengajukan, tidak tertutup kemungkinan bisa berubah pikiran kan. Nanti jadwalnya akan kami gabung dengan pemeriksaan saksi dan ahlinya KPU. Kalau tidak, kalau on schedule mungkin di Rabu ya. Terima kasih Yang Mulia. Rabu, lusa. Kemudian untuk pihak terkait
kalau bisa dimungkinkan nanti 1 hari untuk pihak terkait. Jadi Kamis untuk pihak terkait. Baik, Yang Mulia. Kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan. Yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Kemudian catatan berikutnya adalah karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim. Baik, silakan Prof. Sebelum ditutup. Baik, terima kasih Pak Ketua. Begini saya kira untuk yang pemohon 1 sudah selesai saksinya, tetapi setelah saya mencermati jawaban dari KPU, termasuk kemarin keterangan dari Bawaslu, memang dari KPU masih minim ya yang disampaikan tersebut. Sementara saya membaca, nanti mohon diklarifikasi ya, dari Bawaslu bahwa ada siaran pers Bawaslu yang disampaikan 15 Februari 2024 jam 6 WIB, yaitu menyatakan ada 13 jenis masalah di dalam pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara yang diantaranya itu adalah 37.466 TPS yang pembukaan surat suaranya dimulai pukul 7, itu juga ada di dalam keterangan Bawaslu. Kemudian ada 2632 TPS yang didapati oleh Bawaslu, ada mobilisasi pemilih. Kemudian ada 189 TPS yang didapati oleh Bawaslu bahwa pengawas tidak memberikan C hasil salinannya. Dan 2162 TPS yang didapati ada ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara sah dan tidak sah dan seterusnya. Itu ada 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara. Karena ini siaran pers dari Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, jadi saya mohon ada bukti dari KPU, nanti berkoordinasi saja dengan Bawaslu. Saya mohon bukti karena di dalam jawaban dari KPU memang tidak ada bukti yang dilampirkan yang berkaitan dengan yang di TPS, termasuk yang didalilkan dari pemohon. Ya, ini saya mohon agar dapat disampaikan bukti-bukti ya, yang ini Mahkamah yang meminta ya. Ini Mahkamah yang meminta ya, sekali ini Mahkamah yang meminta sebagaimana tadi Pak Ketua juga mengatakan Mahkamah yang berkebutuhan terkait dengan keterangan dari pihak-pihak dari menteri-menteri terkait tersebut. Oleh karena itu kami meminta untuk dapat diberikan bukti 37.466 TPS yang merupakan siar pers dari Bawaslu, itu TPS-nya mana saja. Artinya koordinasi dari Bawaslu dan KPU itu berkenaan dengan 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 jenis masalah penghitungan suara. Itu kan ada sekian ribu TPS itu ya. Itu mohon dapat diberikan bukti yang menunjukkan TPS-nya TPS mana saja, perolehan suaranya seperti apa, baik masing-masing pasangan calon 1, 2, 3, kemudian lebih lanjut apa tindak lanjut dari Bawaslu berkenaan dengan hal ini.
Karena ada beberapa memang didalilkan oleh pemohon 1 dan pemohon 2. Tetapi karena ini munculnya dari Bawaslu, sehingga kami yang berkepentingan untuk melihat lebih jauh persoalan terkait dengan apa yang sudah menjadi konsumsi publik tersebut. Jadi mohon itu dapat kemudian diberikan kepada kami, termasuk dari Bawaslu untuk dapat dilengkapi lebih detail lagi ya soal hal tersebut yang sudah disampaikan dari keterangan pers Bawaslu tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini memang tadi sudah ditayangkan soal Sirekap, ya, tetapi kemudian ada beberapa dalil-dalil berkenaan dengan TPS-TPS yang muncul karena tidak ada kesesuaian tadi. Itu kami juga minta untuk ditindaklanjuti. Ya, jawabannya lebih dielaboratif lagi untuk bisa mendetilkan. Ya, jadi tidak mengatakan sudah selesai begitu, tetapi harus diuraikan lebih jauh. Apa kemudian persoalannya muncul di situ? Bagaimana perolehan suara masing-masing pasangan calon? Itu penting ya untuk kita lihat bersama. Karena ini bisa kemudian kita punya bukti yang lebih komprehensif. Ya, saya kira itu saya mohon dapat diberikan tambahan bukti itu. Satu lagi berkenaan dengan Sirekap ini adalah karena dia sebagai satu alat bantu, ya, sebagai alat bantu, dan saya mohon nanti bisa ditambahkan keterangan perbaikan yang sudah dilakukan. Dulu kan Pak Hasim kebetulan memahami juga, dulu kan situng, kemudian berkembang sedemikian rupa, berevolusi menjadi Sirekap. Lah perbaikan-perbaikan yang muncul kemudian menjadi Sirekap itu, ya, itu apakah kemudian masih ada titik lemahnya di situ, sehingga kemudian dia menjadi sulit sekali untuk bisa diakses. Ya, ini yang kemudian mungkin setelah, kalau tadi sudah melihat yang tayangan tadi, kita lihat itu tidak ada persoalan untuk yang di situ. Ya, tapi pada saat mungkin pada load yang begitu besar, itu apa yang kemudian menyebabkan ini juga menjadi kendala. Jadi seakan-akan ini seperti kita merimain model situng yang dulu itu. Ya, mohon itu kemudian dapat dijelaskan tentang evolusinya seperti apa, kemudian apa kendalanya di situ atau masalah yang masih muncul berkenaan dengan Sirekap itu. Saya kira itu mohon untuk dielaboratif sedemikian rupa semua bukti-bukti yang ada untuk kepentingan mahkamah. Terima kasih. Izin majelis termohon. Sebentar, hakim dulu ada, Pak. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Ini saya untuk termohon ya. Tadi dalam keterangan ahli dari Pak Bambang Eko menjelaskan terkait dengan kronologis tahapan pendaftaran paslon dan kesesuaian dengan peraturan perundangan. Kemudian ahli dari Profesor Ridwan menyebut terkait surat KPU nomor 1145/PL dan seterusnya 2023 tentang tindak lanjut putusan MK nomor 90 ini dapat dikualifikasi sebagai instrumen yuridis yang sah. Nah, saya ingin konfirmasi apakah ini surat biasa ataukah berbentuk semacam surat edaran yang bentuk hukumnya Blitzregel. Ini saya kira penting karena kalau dilihat dari tahapan kronologis itu PKPU 19/2023 itu ditetapkan 9 Oktober, kemudian putusan MK 90 itu 16 Oktober, sementara surat PKPU ini 19 Oktober. Lalu verifikasi pendaftaran 25, lalu peraturan KPU yang baru 23 itu merubah 19, ini tanggal 13 November. Hanya mohon konfirmasi itu saja. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Pak Azim sekalian tadi mau tanya apa, tapi jawab dulu itu. Yang dari Yang Mulia Prof. Beni dan terima kasih. Pak Daniel kalau ada kaitan. Terima kasih. Yang berkaitan dengan jawaban kami yang belum detail, kami sudah menyiapkan katakanlah untuk mendetailkan itu dari segi jumlah poin atau jumlah topiknya tetap, hanya saja masing-masing topiknya kami tambahkan untuk penjelasan-penjelasan
Kemudian yang kedua, di dalam daftar alat bukti juga kami tambahkan dengan kolom keterangan penjelasan tentang alat bukti, misalkan surat atau dokumen ini sebetulnya membuktikan untuk apa atau menjelaskan apa. Kemudian yang ketiga, tentang nama-nama TPS yang muncul dalam persidangan nanti akan kami siapkan form C hasil plano yang ada di dalam Sirekap untuk menjadi alat bukti tambahan, berikut direkap di tingkat kecamatan sebagai pembandingnya. Kemudian yang berikutnya soal permohonan nomor 1 dan nomor 2 yang mendalilkan sejumlah pelanggaran atau apapun istilahnya itu pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang merujuk kepada rilis Bawaslu. Kami terus terang saja surat dari Bawaslu tentang hal tersebut belum pernah menerima. Jadi kami ini tahunya juga dari media. Jadi kalau beban pembuktian kepada kami juga agak berat yang mulia, karena kami tidak tahu persis apa yang menjadi masalah. Kan begini Bapak, kan Bapak juga membantah dalil-dalil yang Bapak bantah yang dari pemohon kan. Nah, untuk membuktikan bantahan itu kan juga harus membuktikan. Demikian juga pemohon menguatkan dalil-dalilnya juga harus membuktikan dalil-dalil yang ada di permohonannya. Baik. Termasuk pihak terkait, Bawaslu juga. Baik, silakan. Jadi nanti yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi ruang lingkup tugas wewenang KPU, tentu saja akan kami akan kami detailkan dalam jawaban-jawaban termasuk alat buktinya. Nah, soal yang tadi yang didalilkan oleh pemohon 1 dan perkara 1 dan perkara 2, nanti kami akan koordinasi dengan Bawaslu tentang problem-problemnya, karena kami juga belum tahu, misalkan begini, situasinya temuan ini di lapangan tapi sudah diselesaikan. Nah, kami juga belum tahu. Kami akan diskusikan dulu dengan Bawaslu supaya nanti porsi menjawab kami juga proporsional sebagaimana yang situasi yang di lapangan. Termasuk misalkan begini, di dalam keterangan Bawaslu ketika kemarin menyatakan bahwa dalam pencalonan presiden, teman-teman Bawaslu menyatakan tidak diberikan akses silon presiden pada waktu proses pendaftaran maupun verifikasi. Sebetulnya pertanyaan tersebut juga sudah muncul di dalam dalam pemeriksaan DKPP, dan kami sampaikan sesungguhnya kami telah memberikan akses silon untuk akun silon untuk pemilu presiden, pencalonan presiden. Namun demikian sampai dengan batas waktu terakhir teman-teman Bawaslu belum pernah mengaktifasi akun tersebut, sehingga untuk itu juga kami sampaikan. Nah, yang terakhir soal kronologi nanti akan kami periksa di dalam jawaban kami, nanti akan kami tambahkan soal kronologi tersebut berkaitan dengan terhitung sejak diundangkannya PKPU 19/2023 sampai dengan katakanlah penetapan pasangan calon di tanggal 13 November 2023 yang lalu. Itu nanti akan kami sampaikan, walaupun sebetulnya keterangan tersebut di dalam persidangan DKPP juga pernah kami sampaikan, nanti kami sampaikan kembali. Demikian, terima kasih. Baik. Silakan Prof. Sali. Terima kasih Pak Ketua. Ini memang lebih banyak ke Bawaslu ya, karena berkaitan dengan poin-poin penting dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara. Oleh karena itu, ini jumlahnya kan fantastis nih yang ada di siaran pers Bawaslu ini. Nah, ini yang perlu didetailkan kepada kami. Ini seberapa masif ini sebetulnya. Oleh karena itu, mempertegas ya apa yang disampaikan Prof. Eni tadi, 13 masalah pemungutan suara itu yang jumlah TPS-nya ribuan semua. Lalu ada 6 masalah penghitungan suara yang jumlahnya juga ribuan. Bahkan poin 6 terakhir itu di masalah penghitungan suara, Bawaslu mendapati 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Nah, tolong itu dijelaskan kepada kami di mana saja, apa bentuk intimidasinya,
siapa yang mengintimidasi. Karena ini bersangkut paut dengan dalil yang disampaikan oleh perkara nomor 1 dan perkara nomor 2. Jadi supaya ini bisa clear, jadi kita ingin tahu bagaimana korelasinya dengan proses secara keseluruhan gitu. Karena ini poin-poin kunci di tahapan pemilihan umum. Jadi soal pemungutan suara ada 13 masalah yang jumlahnya ribuan itu. Lalu ada 6 di penghitungan suara yang jumlahnya juga ribuan. Tolong Bawaslu menjelaskan secara konkret ke kami yang soal ini. Ya, ini kan ada waktu untuk Bawaslu untuk melengkapi keterangan kemarin pada hari Kamis. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Izin yang mulia. Sebentar, masih dari Hakim dulu. Sebelumnya ya. Dari yang mulia. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Eni, Prof. Saldi. Begini, saya kebetulan Hakim Konstitusi yang sudah 3 kali menangani Pilpres. Jadi saya mempunyai banyak pengalaman untuk penanganan Pilpres. Saya melihat Bawaslu dalam posisi yang pasif. Dalam posisi yang pasif, Mahkamah bisa memandang persoalan-persoalan yang muncul pada tahap-tahap sebelumnya itu tidak bisa clear sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Saldi. Sehingga kalau permasalahan-permasalahan yang muncul di sebelumnya tidak tertangani dengan baik oleh Bawaslu, maka bisa saja itu ditangani oleh Mahkamah. Nah, oleh karena itu, maka penjelasan Mahkamah dari Bawaslu mengenai persoalan-persoalan apa saja yang sudah muncul, itu sangat penting untuk diketahui. Karena kalau tidak diketahui, nanti Mahkamah yang akan menelisik dan akan memutus gitu. Nah, ini kan bisa merugikan para pihak. Oleh karena itu, saya mohon Bawaslu betul-betul bisa menjelaskan secara detail seluruh persoalan-persoalan, apalagi ditambah dengan konferensi pers yang di launching itu. Nah, kalau tidak, berarti kita bisa melihat, oh ini belum diselesaikan oleh Bawaslu. Nah, kalau belum diselesaikan oleh Bawaslu, maka Mahkamah harus menyelesaikan supaya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu bisa tercapai. Sehingga keadilan itu berlaku untuk para pihak. Jadi saya mohon Bawaslu jangan diam saja dan pasif. Apa yang sudah harus betul-betul direaksi. Itu yang harus saya sampaikan untuk menambahkan dari Prof. Saldi dan Prof. Eni. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Baik. Cukup? Yang mulia. Yang mulia ada satu hal. Melalui Yang Mulia kami meminta untuk barangkali bisa pihak terkait mendapatkan salinan PPT dari yang disampaikan oleh ahli yang diajukan oleh pemohon tadi ya, untuk pendalaman. Baik. Terima kasih. Baik, nanti supaya sepanjang itu bukan bukti, kalau itu keterangan-keterangan bisa diberikan, tapi kalau bukti cukup insage Pak Fahri. Silakan Bawaslu. Ya, terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia, kami akan menyampaikan sesuai dengan permintaan dan siaran pers yang sudah kami sampaikan. Yang pertama, yang kedua bahwa kami juga sudah menyampaikan pada dalil-dalil yang sudah ada. Untuk cross check, untuk tambahan kami juga sudah ada. Memang ada beberapa hal yang tidak tersampaikan, misalnya kajian awal yang harus karena merupakan objek pengecualian, tapi itu sudah kita sampaikan sebagai bukti di bukti-bukti kita Yang Mulia. Keterangan tertulis kita ada, semua bukti-bukti itu. Namun demikian kami juga akan masih menambahkan sesuai apa yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia Prof. Arief dan Prof. Saldi. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Dan yang ketiga, apa yang disampaikan Ketua KPU bahwa Bawaslu tidak mengaktifasi silon, saya bantah di sini karena tersampaikan di muka umum bahwa kami diberi aktivasi, tapi setelah dibuka itu tulisannya di login itu, maaf akun Anda tidak mempunyai akses untuk login sampai selesai, dan itu juga kami sampaikan sebagai bukti juga di keterangan tertulis kami Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, mohon maaf.
ya itu gimana, tidak kompak gitu. Baik, karena sudah terjadi nanti semua akan dinilai oleh mahkamah. Yang penting yang dimohonkan oleh para hakim tadi dipenuhi sampai maksimal. Nanti akan dipertimbangkan semuanya sehingga mana yang harus menjadi kewenangan mahkamah untuk isu-isu yang belum terjawab. Jangan sampai kemudian nanti ada kontradiksi antara apa yang sudah diputuskan oleh Bawaslu dengan apa yang disikapi oleh mahkamah. Kalau ada yang tidak diberikan secara utuh oleh Bawaslu kepada mahkamah. Baik, jadi kira-kira rencana sidang kita untuk besok kita beri kesempatan pemohon nomor 2 mengajukan saksi dan ahlinya. Oleh karena itu pemohon nomor 1 tentunya istirahat dulu. Kemudian baru di hari Rabu dimungkinkan sidang gabungan lagi untuk mendengar keterangan saksi dan ahlinya KPU dan Bawaslu kalau ada. Kalau tidak ya nanti KPU saja. Termohon. Kemudian hari Kamis diagendakan untuk pembuktian keterangan ahli dan saksinya pihak terkait. Hari Jumat nanti mahkamah yang akan menggunakan untuk kesempatan mendengar pihak-pihak yang disebutkan tadi. Untuk 2 perkara ini gabungan juga. Jadi hari Kamis, Rabu, Kamis, Jumat sidang gabungan terus. Apa Pak Heru? Izin sebelum ditutup Yang Mulia, untuk hari Selasa karena kami tidak ikut bersidang, kami rencananya kuasa hukum akan memohon izin untuk insage Yang Mulia atas bukti Boleh, termohon. Ya, namun karena kami belum mendapatkan daftar alat bukti termohon dan pihak terkait, sekiranya di persidangan kami mohon untuk bisa mendapatkan fotokopi itu. Sebelumnya kami nanti bisa diserahkan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Kemudian sebelum ditutup ada bukti tambahan dari termohon, kodenya T19 sampai dengan T43, betul ya Pak? Betul? Iya Yang Mulia, betul. Kami sahkan ya. Baik, untuk memberi kesempatan kepada pemohon 2 mengajukan saksi dan ahli, sidang ditunda hingga hari Selasa, tanggal 2 April 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kecuali pemohon 1 boleh tidak hadir, selebihnya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.